سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu sholihat walladzi binikmatihi tatanazzalu rahmat. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha la haula wa la quwwata illa billah. Profesor ini sendiri berhasil diambil waktu datang dari lisani yang mengkori apa-apa. Duduk majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan panjenengan semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua dan keluarga sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Mudah-mudahan sehat mental, spiritual, sehat intelektual, emosional, dan finansial. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, bencana, dan hal-hal yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab Allah, hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan utang kita yang masih kita utang segera dilunasi oleh Allah. Yang kita punya utang, mudah-mudahan tidak utang lagi. Yang mendapatkan pendamping hidup, mudah-mudahan segera dikirimi Allah pendamping hidup yang sesegera mungkin. Amin. Yang mengharapkan mendapatkan anak atau cucu, mudah-mudahan segera Allah kabulkan segala dari anak dan cucu. Yang mengharapkan pekerjaan baik untuk diri keluarga, anak-anak, keponakan, mudah-mudahan segera diberikan pekerjaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedih mudah-mudahan digembirakan oleh Allah. Amin. Yang susah mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Yang sudah baik mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Amin. Walaupun Allah mencabut nyawa kita, semoga kita husnul khotimah. Amin. Dan semoga kita nanti tidak hanya kumpul-kumpul di masjid seperti ini, tetapi insya Allah kita akan kumpul di surga Allah. Amin. Tema jauhi dosa dan maksiat, raih bahagia dunia akhirat. Tema ini dilatar belakangi berbagai kondisi saat ini. Ibu-ibu akhir-akhir ini tidak sedikit yang ketika berbuat dosa itu tidak malu, bahkan bangga. Koruptor miliaran bahkan triliunan pakai baju apa itu KPK itu korek disunting ketawa, nggak ada penyesalan, nggak ada malu dan lain sebagainya. Mantan ketua KPU ketika zina dengan ini wanita emas, zina dengan terakhir itu ketika di podcast itu ditanya resiko orang ganteng. Enggak ganteng. Cuma begitu aja. Jauh yang lebih ganteng dari masih banyak ini. Bahkan masyarakat kita dirusak mulai dari gimol, judol dan pinjol. Gimol itu game online anak-anak remaja
terus agak sedikit dewasa itu dengan judi online, yang sudah agak sedikit dewasa di atasnya pinjaman online. Dan ini dampaknya besar sekali, ada yang sampai rumah tangganya berantakan, cerai, ada yang sampai kemudian bunuh diri karena terlilit pinjol. Awalnya dengan judi online, dan ini memang Astagfirullahaladzim, sampai semua kalangan ada, sampai anggota dewan, DPR, bahkan santri di pondok pun juga, karena hanya tinggal di kamar mungkin menganggap itu bukan sebuah dosa, tapi itu sebuah dosa. Namanya judi bagaimanapun tetap dosa, karena ya itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Nanti akan kita singgung di sini. Cuma sekedar sambil tiduran, otak-atik atau main macam-macam, tapi itu sebenarnya adalah judi yang ibu-ibu kita semua tahu. Judi itu awalnya dibuat menang, biar penasaran. Maka kalaupun itu menang, maka itu awal dari kekalahan. Kalaupun kaya, itu awal dari kemiskinan. Rumah judi. Dan apalagi kalau masalah perselingkuhan itu, saya sebenarnya ibu-ibu itu yang bangga sekali ketika ibu bisa berselingkuh. Gimana sih? Nah, suami saya berselingkuh, saya juga bisa. Astagfirullahaladzim. Ini kan gak ada penyesalan, gak ada perasaan bersalah. Padahal kan selingkuh itu zina itu dosa besar. Ya kalau sudah nikah kan dirajam, ditanam setengah dada, dilempari batu sampai mati. Kalau masih belum nikah, dicambuk 100 kali. Bahkan ada anak muda 2 cewek cowok mau nikah, yang ceweknya sudah nikah, sudah hamil. Kita kepo gitu ya, sampai kok bisa sih melakukan itu gitu? Di mana? Di penginapan. Sampai kok punya uang untuk nyewa penginapan, nyari yang murah. Berapa murahnya? Ada yang 50, ada yang 75. Sampai bisa bayar ini. Itu pun bisa Pak, murah. Berapa? Selain suka sama suka, ceweknya ini dibayar 75 atau 100 ribu. Gak ada penyesalan, gak ada. Bahkan yang terakhir kemarin, saya geleng-geleng kaki, geleng-geleng. Ada seorang ibu yang datang mau menikahkan anaknya, dan karena itu anak pertama, saya minta untuk disertakan buku nikah bapak ibunya. Dan saya baca anak pertama betul jaraknya memang agak jauh. Saya curiga, biasanya kan orang nikah itu rata-rata setahun, 2 tahun punya anak. Ini 9 tahun lebih. Saya minta ibu jujur ya, ini demi untuk keabsahan pernikahan putri panjenengan. Bapak ibu bukan bapak kandung. Iya, bapak kandungnya sudah meninggal. Gimana ceritanya? Ini dulu dikasihkan gitu saja, akte kelahiran macam-macam sudah dinamakan bapak angkatnya ini. Saya, ibu nggak sah kalau modelnya akta kelahiran seperti ini, maka harus dibetulkan di Dukcapil. Harus bapak kandung, ibu kandung. Kalau bapaknya nggak ada, ya anak seorang ibu. Kalau bapak ibunya nggak ada, berarti anak tidak bernasab, anak tidak punya bapak ibu. Ada keterangannya dari Dukcapil. Kalau ini dari Dukcapil, ya, seseorang sengaja menyembunyikan fakta, menyembunyikan bapak ibu yang sesungguhnya, dan dia anak angkat, bapak angkat, lalu kemudian di akte kelahiran itu dengan sengaja, maka ada pidana 5 tahun penjara. Tapi lebih dari itu, ibu, kalau seandainya jenengan memaksa bapaknya ini jadi wali, maka pernikahan putri jenengan ini nggak sah.
dan hubungan suami istri itu dengan seumur hidup itu hubungan zina. Karena nikahnya nggak sah, otomatis hubungan zina. Maka betulkan ini. Ibu itu sudah ngomong, suami saya kebetulan kerja di Batam. Dari awal sudah wanti-wanti, jangan cerita kalau ini anak angkat. Nanti biar nggak panjang urusannya. Dan akhirnya kemudian dimarahi bisa-bisa sama suaminya. Rupanya berat sekali untuk membetulkan akte kelahiran. Dan ini memang sebuah resiko, konsekuensi dari kesalahan awal ketika dia mengakta kelahirankan anak angkat dengan bapak kandung, anak kandung. Itu salah besar. Itu dalam dulu jahiliyah, zaman jahiliyah termasuk minal kabair, dosa-dosa besar yang akan kita singgung. Baik, akte kelahirannya di Batam, tapi saya minta mohon dengan barangkali sowan ke Dispendiskapil Kota Malang, barangkali bisa membantu. Seminggu setelah itu datang lagi, karena mungkin agak sulit ya. Dan singkat cerita, intinya dia, Pak, tolong dinikahkan saja, masalah anak saya nanti nikah nggak sah, terus anak saya nanti zina, biar saya dan suami saya yang tanggung dosanya. Sampai segitunya itu, nur tanggung dosa zina itu seumur hidup, biar saya yang tanggung. Ya saya jawab begini, jenengan silakan itu urusan panjenengan, tapi saya yang kebetulan sudah tahu kalau jenengan kondisinya seperti itu. Kalau saya mengiyakan ACC, berarti saya juga menyetujui zina. Maka saya tidak akan mau. Pak, tolong Pak, nanti bayar berapa akan kami penuhi gitu. Saya bilang 1 triliun pun saya tidak akan berani. 10 triliun pun saya nggak akan mengiyakan. Ini masalah dosa, jangan main-main, saya bilang begitu. Ini kondisi masyarakat kita sekarang yang, aduh ya Allah, alhamdulillah. Maka dari itu kemudian di tahun baru ini Muharram 1446 Hijriah, mari kita lebih sungguh-sungguh lah dalam beragama. Jangan menganggap dosa besar itu kecil, sebagaimana orang kafir dan munafik dulu. Ketika berbuat dosa besar itu dianggap seperti lalat atau nyamuk hinggap di hidung. Sementara Rasul, para sahabat itu ketika berbuat dosa kecil sekali, itu menganggap seperti keberkan gunung. Keberkan itu bahasa Indonesianya apa? Kejatuhan kurang nemen. Ketimpa atau nggak ada yang pas, terus keberkan aja gunung. Sampai segitunya. Nah sekarang ini ya Allah, sampai ada yang bangga itu berbuat dosa. Padahal la soghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Kata Rasul, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus itu menjadi dosa besar, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, taubat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kita sampaikan juga kepada para suami-suami dan anak-anak panjenengan juga untuk tidak meremehkan yang namanya dosa dan maksiat. Apalagi kalau kemudian sedang berbuat dosa, zina misalnya, minum-minuman keras, judi, korupsi, lalu kemudian Allah mencabut nyawa, maka orang itu matinya su'ul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kualitas seseorang itu ditentukan di akhir hayat. Kalau akhir hayat berbuat baik, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau akhir hayat berbuat dosa, maksiat, maka su'ul khotimah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kualitas seseorang ditentukan di akhir hayat. Kalau akhir hayatnya zina, maka su'ul khotimah. Kalau akhir hayatnya, maka misalnya ketika alhamdulillah seseorang kemudian ya namanya nafsu, namanya setan itu luar biasa. Dengan barangkali tertarik dengan gondrong atau ada seseorang yang gondrongnya jago, ada meskipun nggak gondrong tapi yang glowing gitu.
Hati-hati. Dengan harus ingat punya suami, tapi lebih lagi harus ingat adalah Allah melihat, Allah mengawasi, memantau, malaikat raqib atid mencatat. Dan kalau itu dicabut nyawanya maka suul khotimah. Pak, biasanya yang selingkuh yang apa itu rata-rata suami atau laki-laki. Ada juga yang perempuan, meskipun jumlahnya persentasenya kecil. Saya pernah menyampaikan kepada panjenengan, ada suami yang nangis-nangis datang ke rumah akan menceraikan istrinya. Kenapa, Pak? Istri saya sudah selingkuh 6 kali dengan 6 laki-laki yang berbeda. Astagfirullah. Kok ada makhluk yang seperti ini? Selingkuh sekali aja sudah dosa besar. Dan baik suami ke istri atau istri ke suami, kalau selingkuh itu sudah mengkhianati akad transaksi akad nikah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada suami selingkuh, istri selingkuh, itu sudah mengkhianati Allah, dan itu pengkhianatan cinta yang sakitnya susah sekali untuk move on. Ini selingkuh 6 kali dan itu perempuan. Makanya saya sampaikan di sini di hadapan saya adalah perempuan wanita. Ini dosa besar yang terus berlangsung. Alhamdulillah sudah dicerai dan yang laki-laki sudah nikah lagi. Yang perempuan sampai sekarang belum nikah. Padahal yang laki-laki kurang apanya? Kepala Kejaksaan Negeri di salah satu kota di Indonesia ini, dan datang ke rumah itu pakai mobil di atas 1 M harganya. Maksudkan rumah saya itu kepenuhan sampai saya carikan lapangan ada rumah yang halamannya luas, saya titip karena kalau kita lebihkan itu nggak bisa simpangan, dan dari sisi wajah juga jauh lebih ganteng daripada saya. Kebuacut. Dan sesungguhnya ya dia juga tidak cantik-cantik amat. Pernah datang ke rumah ke istri juga saya lihat nggak cantik-cantik amat, karena amat juga nggak cantik. Amatnya ganteng. Itulah maka kemudian ya Allah, mari kita berubah. Kita berpikir yang lebih akhirat, ukhrawi. Orientasinya bukan senang sesaat, apalagi itu adalah maksiat. Maka ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, kita dilihat, diawasi oleh Allah. Nanti ada insya di sini yang ini jadi mukadimah prolog. Allah mengawasi CCTV Allah itu 24 jam yang tidak pernah error sedetik pun. Kalau CCTV yang ada bisa error. Allah 24 jam nggak pernah ngantuk sedetik pun, apalagi tidur. Dan malaikat raqib atid, terutama malaikat atid mencatat semuanya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Malulah sama Allah yang melihat, mengawasi, memantau. Malu sama malaikat melihat, mengawasi, mencatat. Malu. Makanya malu itu sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Dalam ayat al-haya'u syatrun minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi di sini ini, ketika berbuat salah, dosa, malu sama Allah, malu sama malaikat, maka iman yang menjaga sehingga tidak jadi berbuat dosa dan maksiat. Malu nanti sama suami kalau ketahuan, malu kalau ini itu dan sebagainya. Dan sesungguhnya ketika orang itu berbuat salah, dosa, maksiat, sesungguhnya kan dia tidak mencoreng-coreng dirinya sendiri ketika kemudian ketahuan misalnya ketangkep KPK. Dia sesungguhnya mempermalukan istrinya, mempermalukan suaminya, mempermalukan anaknya, mempermalukan bapak ibunya, mempermalukan alma mater sekolahnya, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mempermalukan korps, mempermalukan desanya, mempermalukan semuanya. Tapi inilah fakta. Mereka tidak punya malu. Maka kalau idzalah tastahi fasna ma syi'ta. Jika kalian tidak punya malu, berbuatlah semaumu, tapi tanggung sendiri akibatnya, resikonya.
Itulah maka ibu-ibu, ini semua perlu kita lakukan karena mohon maaf ketika ada pergantian tahun 1446 Hijriah ini sesungguhnya jatah umur kita tinggal hitungan bulan tahun. Mohon maaf yang lebih tua dari saya jangan tersinggung. Mati tidak harus tua duluan. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Mohon maaf yang tua. Oh iya kan? Mati tidak harus tua. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Kan bisa jadi. Nah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita akan diskusikan jauhi dosa maksiat, raih bahagia dunia akhirat. Ketika seseorang berpaling dari aturan Allah, dosa maksiat, sekaya apapun, apalagi didapatkan dengan cara haram, korupsi, mencuri, dan macam-macam dengan cara yang haram. Ketika dia mungkin sudah, mohon maaf, zina dengan 1000 wanita, ketika sudah minum minuman keras, menghabiskan ratusan botol, kalaupun dia merasa senang, maka sesungguhnya itu semu. Dan mari kita lihat di surat Toha ayat 124 sampai 127. 124 127. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Apa kata Allah, ibu-ibu? Barang siapa yang berpaling dariku, barang siapa yang melanggar laranganku, tidak menjalankan perintahku, banyak dosa maksiat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit, sumpah. Meskipun kaya, rumahnya mungkin 5.000 meter persegi, lantai 5, luas, tetapi kata Allah, ini Al-Quran di surat Toha 124. Di dunia meskipun dia kaya raya, meskipun dia mungkin sudah habis zina 1000 wanita, sudah mengkonsumsi minum-minuman keras ribuan botol, sudah banyak dosa maksiat, dia tidak akan bahagia. Hidupnya sempit, sumpah. Ini bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia tidak akan bisa bahagia. Ini namanya nafsu akan terus. Jenengan punya anting-anting yang kanan 1 kilo, yang kiri 1 kilo, masih pengen yang kanan 2 kilo, yang kiri 2 kilo. Manusia begitu terhadap harta. Sudah korupsi 1000 triliun, masih pengen 2000 triliun. Makanya yang korupsi itu bukan orang-orang miskin. Mereka konglomerat kaya-kaya, tapi yang namanya tamak, bin rakus, bin serakah, bin ragas, kurang. Sudah zina dengan 1000 wanita, pelacur kurang 1000. Udah minuman berapa ribu botol masih kurang, dan seterusnya. Dan dia akan terus kurang, makanya hidupnya sempit. Ini bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Singkat cerita, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kami bangkitkan dari kubur dalam keadaan buta. Di alamat neraka maksudnya. Dia protes sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dulu melihat? Apa bahasa Allah, apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu ketika kamu disampaikan oleh para nabi, para rasul, ustaz, mubalik, kamu cuek.
melupakan itu semuanya, nggak peduli, perintah ditinggalkan, larangan diterjang, maka wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah, hari ini kamu juga kami lupakan, kami cuekin. Ini sebab akibat. Ketika Allah memberikan peringatan, dicuekin, maka ketika dia protes sama Allah, Allah juga nyuekin. Gue ngingetin lu cuekin gue. Nah sekarang lu minta gue nyelamatin gue, lu cuekin, lu kasihan, lu. Ya hati-hati. Yang ada justru hanya kehidupannya gak kamu-kamuan. Makanya hati-hati, jangan gampang-gampang dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat sekecil apapun kita lakukan, kita akan terus berkurang, lebih lagi gitu. Sekali dusta, dua kali dusta, bohong, terus dan harus ditang, namanya dosa. Ini gambaran secara umum. Dalam sebuah hadis ibu-ibu kata Rasulullah, wal ismu, artinya panjang ya, saya ambil aja. Yang namanya dosa, mahaka fi nafsika wa karihta ayyam tali'a alaihin nas. Yang namanya dosa maksiat itu akan menjadikan hati kita, menjadikan jiwa kita susah, resah, gelisah, gundah, gulana. Percayalah. Yang namanya dosa, bagaimanapun sekecil apapun, kita nggak akan bisa tenang hidup. Kita akan dikejar-kejar, dihantui rasa bersalah, dikejar-kejar yang namanya dosa. Jangan-jangan nanti ada yang melihat, suami saya melihat, istri saya tahu, ada teman yang melihat tahu. Apalagi di zaman yang seperti ini, medsos, hati-hati, bisa disebar. Dengan berduaan misalnya di bawah pohon cipruan sama pacarnya, sama selingkuhannya, terus ada yang untuk disebar, seluruh dunia bisa lihat itu. Kalau dulu nggak begitu. Ini hati-hati. Berdua di bawah pohon cipruan. Tahu pohon cipruan? Hati-hati. Sekarang itu banyak yang, mohon maaf, cari jalan pintas, baik cewek ataupun cowok. Kalau cewek kan banyak yang pelakor, karena nyari kerja sulit, kemana-mana ditolak, ngerebut aja suaminya orang yang jelas-jelas kaya. Jelas-jelas kaya, wajah nggak masalah, usia nggak masalah, yang penting kaya. Yang cewek begitu, yang cowok juga begitu, nggak nyari kerja susah, ngerebut aja istrinya orang, binor, merebut bini orang, terutama yang jelas-jelas kaya, enak. Kalaupun nggak mau, misalnya nikah dengan dia, ya nggak apa-apa, jadi suami, laki-laki simpenannya. Apalagi mungkin nggak mendapatkan sesuatu dari suaminya, kebutuhan-kebutuhan yang memuaskan, maka itu bisa terjadi. Nauzubillah. Maka hati-hati. Yang namanya dosa akan menjadikan hati kita tidak akan tenang, hidup tidak akan tenang, nggak akan bahagia. Wa karihta ayat oleh alaihi nas, dan kita tidak ingin dilihat oleh orang. Kalau kita berbuat salah dosa, ya makanya biasa berbuat dosa itu mesti ngumpet-ngumpet. Kalau zaman kecil kita dulu pacaran itu kan sir-siran. Itu bahasa Arab. Sir-siran itu artinya ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, biar gak ada yang melihat. Kalau sekarang kan pacaran itu ya terang-terangan, jelas. Di sepeda itu pacaran, boncengan, aduh. Iya, ya. Kalau seperti itu jelas pacarnya, gak mungkin suami istri begitu, itu malu. Macam-macam, bahkan bangga itu. Nah ini, tolong hati-hati ya. Nggak akan pernah bahagia kalau kita dosa dan maksiat. Maka jauhi dosa dan maksiat, insya Allah raih bahagia dunia akhirat. Baik, itu yang paling utama. Karena sudah ada fotokopiannya, maka insya Allah kita akan sedikit membahas masalah ini. Hakikat dosa besar, dosa ada dua ya, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, yang pertama diancam dengan hukuman had saksi.
Contohnya kisos. Kisos itu membunuh, maka dalam Islam ya wajib dibunuh sama. Ini tadi bagi zina, yang zina muson yang sudah menikah maka dirajam, ditanam setengah dada, disaksikan oleh semua jamaah masyarakat sekitar itu, dilempari batu sampai mati. Kalau belum mati, lempari terus sampai mati. Rajam. Dan cambuk bagi yang zina belum menikah 100 kali. Yang nyambuk itu bukan seperti saya ini kecil, kurus, rempeng. Yang nyambuk itu gede besar. Kadang-kadang belum sampai 10 sudah mati. Hati-hati. Potong tangan bagi yang mencuri dengan syarat kalau sudah lebih dari 1 nisab. Kalau kurang dari itu enggak. 1 nisab itu 85 gram emas itu. Jadi misalnya 1 gram 1 juta, berarti mencuri lebih dari 85 juta sudah wajib dipotong tangan. Kalau di bawah itu enggak. Atau kalau misalnya mencurinya karena dulu kan pernah ada pada zaman Umar bin Khattab, bahkan yang punya yang uang yang dicuri, yang punya uang ini malah kalau dihukum oleh Umar. Gara-gara apa? Karena dia kerja di bapak itu tapi nggak dikasih gajinya, nggak dikasihkan. Akhirnya dia ngambil paksa. Dia dilaporkan karena mencuri, tapi akhirnya kemudian justru Umar bin Khattab menghukum yang majikannya itu, membebaskan yang mencuri itu diantaranya. Baik, kemudian ditandai dengan ungkapan fahishat, jelek, keji, seperti zina itu dalam Al-Quran surat Al-Isra berapa ya? 32. Ya, 32 itu di awal dari 33 itu wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fahisyah, keji, jelek, kotor, hina. Zina itu di samping semua hukumannya tadi semua itu kan, kalau bila maka hati-hati bisa tidak hanya kena penyakit, yaitu hukuman ya, penyakit kelamin yang sekarang kemudian ada itu kan HIV/AIDS, itu karena gonta-ganti pasangan zina. Itu sesungguhnya penyakit yang ketika ditemukan obatnya dulu awal ganti lagi nama, sesungguhnya sama. Saya nggak tahu yang pertama yang mana, kan pernah ada apa? Sipilis, raja singa, gonor, terus kencing nanah, terus HIV/AIDS. Ini yang terakhir ini kan akan hilang imunnya, kekebalannya, sehingga ya secara prediksi kedokteran tinggal hitungan hari. Ini perbuatan-perbuatan yang wajib untuk dijauhi. Dan yang ketiga, dosa besar karena pelakunya diancam oleh Allah, dilaknat, diancam laknat. Allah melaknat bla 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 bla, itu berarti dosa besar. Allah melaknat misalnya orang-orang yang musyrik, menyembah selain Allah, minta-minta ke dukun, paranormal, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena masuk dalam kategori dosa besar. Nanti dengan baca Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan ada bahasa Allah melaknat, itu berarti masuk dalam kategori dosa besar. Yang keempat, ditandai dengan kemaksiatan dapat merusak kebaikan, menghapus amal. Misalnya iri, dengki, itu bisa memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu berarti dosa besar. Jangan dikira iri itu dosa kecil. Ketoknya kelihatannya kecil, iri, tapi sesungguhnya besar itu. Apalagi sudah iri, kemudian berusaha untuk menghilangkan kebaikan, kekayaan, harta orang yang diiri itu. Malah dapat dosa 2 kali. Iri saja nggak boleh. Hati-hati. Kita nggak boleh jadi orang irian karena kita orang Malang. Iri itu menunjukkan yang bersangkutan agak bahagia. Orang irian itu nggak bahagia. Kalau masih suka iri kepada yang lain itu nggak bahagia. Kurang. Pengen seperti itu. Yang kedua, nggak menerima takdir Allah, ketetapan dari Allah. Dan masing-masing kita sudah dikasih Allah. Itu loh hartanya sekian, itu kekayaan yang punya begini, aku nggak punya macam-macam rezekinya. Dia tidak mengimani takdir Allah. Dan orang itu yang ketiga sawang sinau.
itu koyo enak, belum tentu. Michael Jackson itu kurang apanya? Yo kaya, yo terkenal. Terkenalnya bukan se-RT, se-RW, se-negara, bahkan seluruh dunia. Raja pop. Apa saja bisa, sampai asalnya dia kan kulit hitam. Terus oplas jadi kulit putih. Hartanya banyak sekali dan dia tidak bisa tidur kecuali pakai obat tidur. Harga obat tidur jutaan. Dia punya dokter pribadi. Naikkan dosis, naik lagi dosis, karena kan biasanya kalau sudah terbiasa minum kan naik lagi. Ketinggian dosis, qadarullah meninggal. Orang kaya, nggak tenang, nggak bahagia. Tidur aja pakai obat, tidur harganya 1 minum itu jutaan. Kalau enak, tapi nggak bahagia, nggak enak. Kita itu loh, alhamdulillah nggak perlu pakai obat tidur. Kapan saja, di mana saja bisa tidur. Pengajian ini semua. Saking bahagianya. Saking bahagianya. Mohon maaf yang kebetulan tidur. Saya tidak nyindir enggak gitu. Tapi ini kan fakta bukti gitu. Orang itu kan kalau banyak pikiran, banyak utang, banyak nggak bahagia, itu susah sekali tidur, betul. Tapi kalau gampang tidur itu menunjukkan tanda-tanda orang bahagia. Terlalu bahagia. Pengajian. Kalau dulu yang senden, sekarang nggak senden pun bisa. Baik, yang kelima, dosa besar diancam dengan ancaman wail, celaka. Kalau ada kata-kata wail, celaka, itu sudah masuk dalam kategori dosa besar. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi timbangan ketika bisnis, ketika jual beli. Dan itu dikiaskan analogkan dari yang lain-lainnya. Misalnya celaka kalau dia dikasih amanat mengurangi, misalnya kalau disuruh menyampaikan uang 5 juta harus dikurangi jadi 4 juta. Nah itu termasuk dalam kategori ma'udzubillah. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang suka mencela dan mengejek. Ngilokno wong, mencela, mencaci, nyacat, itu sudah masuk dalam kategori dosa besar. Dan ini biasa di Malang. Hati-hati. Celaka, yang bahasa kita orang-orang dalam suatu hadis celaka, kerasani, riba, itu dianggap dosa kecil, padahal dosa besar. Apalagi ditambah dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Yang riba itu makan seperti makan bangkai saudara sendiri. Al-Hujurat ayat 12. Dosa besar. Riba itu jangan dianggap dosa kecil. Ngerasani. Apalagi ngerasani ustadz penceramah. Besarnya 2 kali lipat. Hati-hati. Apalagi ngerasaninya di masjid rumah Allah 3 kali lipat. Hati-hati. Nah kita tuh gampang ngerasakan, nyuacatan. Betul. Yang sebelumnya didahului oleh nyuacatan plus. Dosa besar ditandai kapan Allah tidak suka melihat pelaku dosa. Allah tidak melihat orang-orang yang misalnya mohon maaf homo, lesbi atau sodomi, itu ada hadisnya. Itu sudah apalagi sudah jelas homo, lesbi, LGBT. Dan ibu-ibu di Malang ini LGBT luar biasa tinggi, dan di Indonesia secara keseluruhan. Kalau dulu itu jangan sampai laki perempuan berduaan di tempat-tempat sepi. Sekarang tambahin, meskipun itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bisa jadi lesbi dan homo. Hati-hati lah kalau berduaan, apalagi di bawah pohon Cipluan. kampus ya. Macam-macam dosa besar. Dosa besar ini secara umum ya saya kita klasifikasikan. Macam-macam dosa besar dalam bidang akidah.
syirik, jelas ya. Datang percaya dukun paranormal, datang dukun tok aja nggak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari 40 malam. Apalagi datang dan percaya itu ada nas tekstualnya, hadisnya sahih, dia telah kafir kepada apa yang kepada Allah dan Rasulnya. Man ataka hidan aw ramalan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang siapa yang datang ke dukun dan paranormal, tukang ramal, paranormal, apapun namanya, kemudian dia percaya apa yang diomongkan, disuruh begini-begini dilaksanakan, maka dia telah kafir kepada apa yang dituntut kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hati-hati. Ya. Ini dukun ini pengecualian ya, dukun bayi, dukun pijet nggak masuk ya. Tolong jangan di generalisir, jangan diuya-uya, nanti disebarkan di mana-mana. Datang ke dukun pijet dosa besar, apa namanya, dalam bidang akidah, ya musyrik, jangan ya. Menyembelih kurban bernazar ke selain Allah, mengorbankan sesuatu kepada selain Allah. Mohon maaf, hati-hati. Memberikan sesajen. Muharram masih diwarnai itu. Bersih desa, terus sesajen ke ini ke itu, mbah sopo macam-macam. Rasulullah pernah menyampaikan dalam suatu hadis yang panjang sekali. Waktu itu ada seseorang yang lewat di sebuah lembah. Di situ ada yang menunggui. Kalau dianggap guru kunci, kalau lembah yang mungkin yang bawa so itu. Pokoknya penunggu lembah. Dia ngomong, sampean bisa lewat ini dengan syarat harus mengorbankan sesuatu kepada penghuni lembah ini. Saya tidak akan melakukan itu. Saya juga tidak punya apa-apa. Cari aja seekor lalat, lalu kemudian tangkap, lalu kemudian persembahkan kepada yang penghuni lembah ini. Enggak, saya tidak akan melakukan apapun kalau berkorban hanya kepada Allah SWT. Akhirnya orang itu dibunuh. Dalam hadis orang ini masuk surga. Satunya lagi karena takut mati, maka dia nyari lalat lalu kemudian ditangkap, dikorbankan kepada penghuni lembah itu. Dalam hadis Rasulullah itu orang ini masuk neraka. Itu kalau cuma sekecil lalat, apalagi segede kepala kerbau, kepala sapi, dipersembahkan kepada Nyi Loro Kidul, Nyi Loro Lor, Nyi Loro Wetan, Nyi Loro Kulon. Nah, secara logika saja itu kepala sapi, kepala kerbau dilemparkan ke pantai selatan, selain mubadir, musyrik. Kan lebih baik kemudian dirawon, disuguhkan pas acara seperti ini dulu. Habis pengajian tabu ini jangan pulang dulu, ada makan orang banyak begini, masya Allah pahalanya besar sekali. Nggak tahu ini siapa dulu yang mengawali ada Nyi Loro Kidul segala, Nyi Loro Wetan, Nyi Loro Kulon, Nyi Loro kabeh. Membuat menggantungkan patung disembah di rumah atau di tempat-tempat tertentu, jelas. Bersumpah dengan selain nama Allah, demi langit, demi bumi, demi sambal bledek, macam-macam. Tidak mengkafirkan orang kafir, membohongi Allah dan Rasulnya, merasa aman terhadap azab Allah, ini juga termasuk dosa besar. Ibu-ibu suatu hari mendung. Waktu itu Rasulullah bersama istri Aisyah, Rasulullah itu wajahnya memerah, takutnya luar biasa, nangis. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan? Ini mendung. Kata istri beliau, kan mendung. Nanti habis ini kemungkinan bisa hujan. Kata Rasulullah, siapa yang menjamin nanti hujannya hujan air? Karena pernah terjadi yang turun adalah hujan batu terhadap umatnya Nabi Lut yang ngomong. Maka jangan merasa aman dari azab Allah. Saya yakin masuk surga. Udah banyak amal ibadah, haji sudah 100 kali, umrah sudah 1000 kali, infak sudah ke. Siapa yang menjamin itu diterima? Tidak ada jaminan. Bisa jadi karena pencitraan gak ikhlas, bisa jadi karena kurang syarat hukumnya, akhirnya zon. Maka jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Tidak mengakui adanya qadha takdir. Istri tukaran sama suaminya,
Gara-gara mungkin habis PHK, kekurangan finansial, lo langsung aku dulu itu lo dilamar anaknya bupati, tak tolak, nerima sampai yang jeketek ini lah. Hati-hati itu namanya menolak, tidak mengakui takdir Allah. Ya namanya jodoh ibu itu kan hanya Allah yang bisa menentukan. Banyak orang yang pacaran dari Sabang sampai Merauke sampai ke Maluku, ada yang pacaran dari Singosari sampai Singaraja, sampai Singaparna, sampai Singapura, nggak jadi suami istri, nikah depan rumahnya sendiri. Sampai Singaida, akhirnya jadi edan. Jodoh kita, suami kita sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita itu diciptakan belakangan. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfa sanah. Allah mencatat takdir kita termasuk suami istri 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka terima kekurangan pasangan sebagaimana menerima kelebihan. Kita itu rata-rata menerima kelebihannya, tapi kadang-kadang tidak gentle menerima kekurangannya. Suami morokan itu kadang-kadang langsung dicerai, padahal morokan itu kan dari sononya. Solusinya lo gampang, belikan obat anti morok atau apa. Kalau memang nggak ada yang dilakban. Ngorok aja guys di kuat-kuat malah. Meskipun ya berat juga. Saya pernah nungguin istri saya ketika melahirkan anak yang berapa kemarin, keempat atau kelima itu di rumah sakit Mutiara. Itu samping kanan itu suaminya ngoroknya, masya Allah, saya nggak bisa tidur bener. Tuanter ya Allah, kok ada ngorok seperti ini. Sampai akhirnya saya mempersilakan diri saya pindah ke musola aja sebentar biar bisa istirahat. Saya pindah beneran. Istri saya nggak bisa tidur. Terimalah takdir Allah. Suami ngorok ya dicarikan solusinya, disyukuri. Kalau masih ngorok berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kita ngorok mati. Alhamdulillah. Menggantungkan jimat seperti kalung pada anak-anak, mobil, rumah, hewan, piaraan. Bahkan ini pahalanya kalau kita bisa menghilangkan, mencabut jimat itu sama seperti memerdekakan budak. Besar. Ya, ada anak kecil dikalung jimat. Bukan kalung yang emas, perak itu jangan. Kalung emas, anak kecil dikalung emas dengan ambil itu ya ibunya ngamuk. Jimat aja bisa ngamuk, tapi kalau bisa nggak dilihat oleh siapapun. Kalau ada, ambil aja. Pahalanya sama seperti memerdekakan budak. Ada digantungkan di hewan piaraan, sapi, kerbau, kambing. Ada yang ditaruh di depan rumah, belakang rumah, raja. Itu jimat musyrik. Ya, ambil. Kalau ada yang ditanam di depan, kalau tanam nggak kelihatan ya, tapi yang ada itu biasanya digantungkan di atas ini pintu macam-macam itu, ambil aja. Kalau di rumah makan juga ada begitu dan jenengan mampu ngambil, ambil aja. Kalau bisa, itu raja penglaris, itu musyrik gitu. Itu kalaupun enak, itu sesungguhnya dibantu oleh jin setan. Kalau bisa jangan makan di situ. Itu ini saya cerita benar adanya ya, di desa saya itu ada ibu-ibu yang jualan, punya toko dulu laris sekali. Yang paling laris itu dulu itu adalah es cawu, es apa namanya, cincau. Pokoknya cuma es biasa sebenarnya, ya air terus ada cincau yang hitam, dipotong dadu itu terus dikasih juru apa namanya itu gula itu. Itu tak aja, tapi warnanya luar biasa. Suatu hari ada ibu-ibu yang beli, udah manggil-manggil wakaji nggak keluar, akhirnya nyelonong masuk ke dapur. Ketika di dapur lihat itu di panci itu ada makhluk yang menjijikkan itu di jurunya itu, yang dengan ingusnya, umbilnya, tidurnya itu berenang di situ. Setelah itu kemudian diceritakan kemana-mana. Setelah itu sudah nggak laku sama sekali,
nyari pesugihan itu tuyul. Jadi kalaupun enak itu micinnya itu umbel. Iya. Baik, oleh mana tadi? Baik, dosa besar dalam hal jiwa dan akal, membunuh orang tanpa ada alasan. Jangan niru-niru. Kemarin itu ada suami istri polisi ya, yang istrinya itu ngincar suaminya, terus disiram bensin, terus dibakar. Ngono yo ngono tapi yo. Suami dengan sebesar apapun salahnya, tolong jangan ada KDRT kekerasan dalam rumah, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Ya Allah, saya nggak habis pikir kok ada manusia yang sampai seperti itu. Ngumpul aja sama suami itu nggak boleh. Dan kita juga harus tahu lah, suami kita, istri kita itu bukan milik kita. Miliknya siapa? Allah. Kita cuma dititipi sebentar. Sesalah apapun suami kita itu miliknya Allah, bukan milik panjenengan. Jangan apalagi pukuli, apalagi aduh ya Allah sampai dibakar, dibunuh. Miliknya Allah itu, kita cuma dipinjemi. Kita cuma SH, sertifikat pakai. Kita nggak ada SHM. Selesai dipakai kembalikan ke pemiliknya. Siapa? Allah. Tolong jangan suami ini disentak itu agar tolong bu. Orang sing bojone wis untuk kuwos. Senin Kemis urus lempeng disuwet tak mati. Nah, suami ini mati nangis guru-guru, ya Allah Pak, jangan pendahulu ya aku, ya Allah, ya Allah. Gak wingi saya urut di sentaki, mati di tangisi, ya Allah, ya Allah. Tolong. Makanya kalau sudah tiada baru merasa kehadirannya sungguh berharga. Kita itu bisa menghargai suami kalau suami sudah mati. Kalau masih hidup gak dihargai, ya Allah, ya Allah. Tolong. Membakar orang dengan hewan dengan api ini juga haknya Allah. Ghibah, nah ini tadi loh ya, nyebar fitnah, minum minuman keras, khamr dan macam-macam, khamr, whisky, bir, narkoba dan semisalnya. Termasuk ini legen yang sudah difermentasikan itu apa namanya? Tuak atau tape, airnya tape, apa namanya itu? Bandrek masuk dalam kategori ini. Kalau sudah difermentasikan ya, rasanya beda loh. Kalau legen yang masih baru itu manis, nggak ada kecutnya sama sekali. Terus bandrek tadi juga masih manisnya tape. Tapi kalau sudah lebih dari itu masuk dalam kategori ini. Dulu saya punya teman ketika kuliah itu ya minum itu beli yang di jalan itu. Ternyata pewejuk dan nyegerak itu sakitnya nggak lama pingsan. Hati-hati dengan ini. Tapi ada yang jual bandrek di Malang. Kalaupun ada hati-hati. Minum racun jelas, makan babi dan bangkai tanpa sebab, sombong, prasangka buruk pada orang lain, selalu mencari-cari aib rahasia orang lain, menjatuhkan nama baik orang lain dan lain sebagainya. Dosa besar dalam hal harta, makan harta anak yatim, main judi, mencuri, nodong, perampasan, sogok, riba, pengurangan timbangan, penipuan, monopoli, tidak rela dengan pembagian rezeki. Dan juga ada kalau ini perhiasan emas bagi laki-laki. Kalau laki-laki nggak boleh pakai emas karena dia sudah jadi emas, maka nggak boleh. Emasnya double. Emas Joko kasihkan ke istrinya saja. Soalnya sudah apa? Dosa besar dalam hal ibadah, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa Ramadan, nggak haji padahal sudah mampu. Bahkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mampu haji kemudian tidak haji, lalu kemudian Allah memanggilnya meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani yang belum haji, daftar haji. Paling tidak kan uang apa namanya? Berapa itu? Untuk beli untuk daftar bisa haji itu 25.000 porsi daftar. Kalau tidak, maka kalaupun mati nanti matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Daftar dulu, nanti berangkatnya kapan itu urusan Allah. Gak punya uang Pak, preteli apa namanya? Mas-masan. Gak usah pakai emas satupun, gak apa-apa. Nanti ketika kemudian jenengan jual, kemudian dipakai untuk daftar porsi haji. Kalau suami jenengan kemudian melihat, loh kok kalau belas habis semuanya,
iya Pak pakai untuk daftar haji. Ayo, langsung udah diajak beli ke toko emas. Nanti dipenuhi lagi sama suami jenengan. Itu caranya. Kalau suami yang gak tegaan kan begitu. Sakno, bojone kok gak anting-antingan, gak gelangan, gak kalungan, gak cincinan. Maka insya Allah akan diajak lagi ke toko emas, insya Allah. Lari dari medan jihad, harta atau lesan yang ini apa namanya, meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur, tidak dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak membersihkan kencingnya, tidak bersih ketika istinja, dan tidak mengamalkan ilmunya. Karena ada sebuah hadis, ada seorang sahabat yang waktu itu berjalan berdua dengan Rasulullah lewat kuburan. Sahabat ini diperdengarkan salah satu penghuni kubur disiksa oleh malaikat. Maka sahabat ini bertanya, kenapa beliau Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Beliau ini satunya namam, suka fitnah, namimah, adu domba. Dan satunya lagi karena dia tidak bersih ketika istinja, buang air kecil. Itu dampaknya ketika masih ada sisa najis dipakai untuk wudhu, otomatis wudhunya tidak sah. Dipakai sholat, otomatis sholatnya tidak sah. Dan dia selalu seperti itu. Kecuali kalau seseorang yang ini ya, apa namanya, ada penyakit yang apa namanya, kalau sudah tua itu kan suka prostat atau beser ya, itu dimaksimalkan sedemikian rupa. Jadi dibersihkan total, terus kemudian ngambil air wudhu, sholat total, selesai sholat. Jadi apa namanya, pokoknya dipaksakan, dimaksimalkan semaksimal mungkin agar tidak sampai ada kencing yang keluar. Dosa besar dalam keluarga dan keturunan: zina, homo, lesbi, menuduh mukminat yang baik-baik berbuat dosa maksiat, berhias yang berlebihan bagi wanita. Kalau untuk suami nggak apa-apa, kalau untuk suami ya. Tapi kalau untuk keluar, maka ini masuk dalam kategori dosa besar. Bahkan dalam suatu kan ketika seorang wanita pakai berhias berlebihan, pakai parfum wangian, kemudian dia ke masjid, maka nggak diterima sholatnya sampai mandi besar, pulang mandi besar. Dalam hadis yang lain, dia adalah berzina, dan berzina. Maka kalau keluar biasa saja, nggak usah terlalu apa namanya, lawan katanya pede kok. Minder, jangan minder. Walaupun nggak pakai parfum, nggak masalah, karena jangan bukan miliknya orang, tapi miliknya suami untuk sementara. Ya, titipan dari Allah. Maka tampil yang maksimal itu kepada suami, bukan kepada orang lain. Sama suaminya disuguhi daster, terasi, persis. Suaminya ya enggak nafsu. Sama orang lain wajahnya kayak pelangi, merah, kuning, hijau, dan biru. Ya Allah, ya Allah. Saya kadang-kadang nggak bisa apa namanya, meeting itu apa ya? Niteni. Ini sumpah itu tiba bapak ibu lagi. Dulu kan beberapa kali kita ngantar anak di min sekolah itu kita ya antar jemput gitu. Tetapi biasa itu begitu. Tapi ketika nggak tahu karena habis dari mana atau apa begitu ya, mau wajahnya merah, hijau, kuning, kelabu, macam-macam dan sebagainya. Merah muda dan ya. Jadi tampil biasa saja. Kalaupun harus pakai gloss atau apa begitu, lipstick itu yang warna kulit saja. Terus jangan terlalu apa namanya yang gelap. Terus bedak pun bedak warna kulit gitu. Yang penting kita kan bukan inner beauty aja, itu lebih baik. Menampakkan rambutnya jelas. Wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita. Jadi laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin. Itu sudah fitrahnya. Jadi nggak boleh kita. Allah melaknat laki-laki, ada bahasa dalam sebuah hadis. La'anallahul mukhanitina minal rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Menyakiti kedua orang tua, durhaka. Wanita menolak ajakan suami tanpa alasan seperti haid atau nifas atau sakit. Misalnya suami ngajak malam-malam, kemudian dengan pas kondisi sakit, diskusikan, komunikasikan, saya kondisinya tidak sehat. Jadi insya Allah suami bisa memahami. Baik, terus mengawini wanita setelah talak 3. Kan kalau wanita sudah ditalak 3 kan nggak boleh
nikah, harus dinikahi oleh laki-laki lain dengan benar, bukan rekayasa, sandiwara, terus kemudian diceraikan, baru bisa balik lagi ke wanita itu. Kemudian menggunakan nasab selain ayahnya, padahal dia mengetahui nasab. Saya tadi menyampaikan ini ya, nasab selain ayahnya yang sekarang di Malang banyak sekali. Satu bulan yang lalu itu ada seseorang yang nikah hari Jumat, hari Kamis sore sebelum pulang bapaknya jaga ngomong dia anak angkat bukan anak kandung. Buku nikah sudah dicetak. Singkat cerita akhirnya kemudian dibatalkan. Betulkan akta nikahnya dulu ke bapak kandung. Dibatalkan, kita di BAP ada sanksi. Kita tidak salah karena dia ngomongnya begitu. Makanya ini penting sekali. Itu dosa besar loh itu. Kalau bukan bapaknya sudah mengaku jadi. Dan ini memang problem ya di Malang banyak sekali yang seperti itu. Sengaja nggak memberitahu anaknya. Karena pernah terjadi juga dia ngajak anaknya, bapak ibu itu, padahal itu bapak angkat, ibu angkat, ngajak anaknya. Dan akhirnya sudah kita beritahu bahwa kita korek, akhirnya ngaku kalau itu adalah bapak angkat, ibu angkat. Anaknya ini langsung mati nangis. Yang ngomong kenapa sih pada anak itu? Gak usah disembunyikan, gak usah dirahasiakan. Kalau itu nasab, itu kaitannya banyak tidaknya. Sebenarnya ketika nikah, yang menikahkan adalah wali biologis, tapi nanti juga terkait dengan waris dan macam-macam dan sebagainya. Anak angkat gak bisa mendapatkan warisan, bukan ahli waris bapaknya, anaknya bukan bapak waris, gak bisa mewarisi dan diwarisi. Tapi boleh dikasih hibah. Tapi itu jika nggak boleh lebih dari 1/3. Ini kalau disampaikan kepada lain, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau pun bapak ibunya, terutama bapaknya sebagai wali makso, padahal dia adalah bapak angkat, maka nikahnya batal. Dan kalau dia menyetujui masa itu, maka dia sesungguhnya menyetujui sebuah perzinahan, zina anaknya itu seumur hidup. Harus diganti dokumentasinya. Administrasi, kelahiran, akte keluarga dan lain sebagainya. Baik, kiat menjaga diri dari dosa dan maksiat. Yang pertama selalu evaluasi, muhasabah. Aku kami turun mau sampai saya itu ngerasanya mobil. Dosa kan? Ngerasanya kan dosa. Ngerasanya mobil itu. Terus kalau sudah tahu, terus ngomong minta maaf kepada mereka semua. Jadi aku mulai dari bangun tidur tadi sudah berbuat dosa apa? Kalau dosa ini dan tidak memungkinkan untuk minta maaf, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhi stimulus maksiat dosa. Makanya Al-Quran tidak menyuruh kita di surat Al-Isra 32 itu wala taqrabuz zina. Allah tidak menyuruh dalam melarang zina itu kamu jangan berzina, tapi bahasanya kamu jangan mendekati zina. Semua yang mengantarkan, mengarahkan, membawa kepada perzinahan haram hukumnya. Pacaran, berduaan dengan lawan jenis. Kalau sekarang ini hati-hati, chat ini gampang sekali. Pelakor dan pebidok itu memanfaatkan ini. Dan kadang suami nggak tahu, istri nggak tahu. Saya pernah menyampaikan kepada panjenengan, ya, saya dengan wajah yang tidak ganteng seperti ini, dengan saya juga tidak kaya, saya juga bukan pejabat. Saya sudah di WA ditawari oleh cewek yang usianya sekitar 24-an, siap untuk menjadi istri kedua poligami. Kalau Ustadz tidak mau, katanya siap menjadi istri simpanan. Tinggal. Dan itu mereka bukan dari wajah-wajah yang tidak cantik, yang usia juga 25, sekitar itu, bukan seusia Mak Lampir atau apa. Padahal saya tidak ganteng, nggak glowing, apalagi yang ganteng, glowing, kaya seperti suami jenengan, hati-hati. Makanya servis ditingkatkan, ya.
Terus meskipun pegang HP ini tolong hati-hati. Tolong kalau bisa tidak perlu ada password-passwordan. Kalaupun ada password, itu kita tahu passwordnya sehingga suami bisa membuka HP-nya istri, istri bisa buka HP-nya suami. Meskipun kalau kita nggak disuruh ya nggak akan buka. Ngapain buka? Biarin aja gitu. Kita percaya penuh itu aja guys. Saya nggak pernah buka HP-nya kecuali kalau istri misalnya ada panggilan, tolong angkatkan gitu, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi tolong ya hati-hati ya. Tadi banyak sekali sekarang itu cewek-cewek cowok-cowok yang usia-usia segitu karena susah mencari pekerjaan akhirnya nekat tadi itu. Cari yang praktis-praktis gitu. Baik ya. Jauhi yang mendekatkan kepada zina, stimulus maksiat, dosa dijauhi, bukan kepada dosanya langsung, tapi yang itu pun haram dalam Islam. Jangan berduaan dengan lawan jenis, apalagi berduanya di bawah pohon. Awalnya mungkin nggak suka. Saya punya atasan yang sekarang nggak tahu di mana rimbanya, hancur sudah keluarganya. Dia sudah jabatannya kasih kepala seksi. Dia makan siang selalu makan siang awalnya ya diajak siapa begitu terus di rumah makan. Ternyata rumah makan itu pemiliknya janda basah. Dan mungkin cocok begitu ya masakannya, sering ke situ. Awalnya biasa, tapi kan waiting tresno jalan kulino. Lama-lama ya terjadi HTS, hubungan tanpa status dan cinlok itu. Singkat cerita, artinya keduanya sepakat untuk menikah. Tapi si janda basah ini memberikan syarat, ceraikan istri saya. Yang namanya sudah cinta sekonyong kodok gitu ya. Akhirnya istrinya diceraikan. Saya berkali-kali kalau nggak salah lebih dari 15 kali ke rumahnya. Dari sini juga tidak. Masih istrinya cantik. Anaknya 2, sudah kuliah di UB waktu itu, dokteran sama apa gitu. Singkat cerita, diceraikan. Waktu itu nikahnya 1 hari setelah saya berangkat haji yang kedua, jadi petugas haji ketua muter. Berangkat 1 hari sudahnya atasan saya ini nikah. Ketika saya pulang, saya sudah dengar langsung sudah cerai. Jadi cuma umur nggak sampai 40 hari. Ternyata diketahui bahwa si janda basah ini mengincar hartanya aja. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang dibuang. Setelah itu akhirnya kemudian dipaksa untuk pensiun dini dan mau kembali ke istrinya dan anaknya sudah gak mungkin. Akhirnya kemudian cari kontrakan waktu di Malang. Akhirnya kemudian karena malu keluar dari Malang. Seandainya jujur-jujur saja, mungkin sudah jadi kepala kemenang atau lebih dari itu. Hati-hati. Stimulus-stimulus itu jangan berduaan, meskipun di dalam masjid berduaan jangan. Hati-hati. Kalaupun harus berduaan, harus di luar. Misalnya jangan ada tamu laki-laki nyari suami jenengan, jangan dimasukkan ke dalam kamar. Ruang tamu, kamar tamu. Aduh, Ustaz langsung ke kamar. Jangan dimasukkan ke ruang tamu, di luar saja. Kalau nggak ada teras di pagar. Iya, nggak apa-apa. Wong yang tidak aja diiyakan itu, apalagi yang jelas iya. Orang-orang yang melihat memandang itu langsung foto atau tidak langsung sebar gosip. Seluruh dunia tahu jangan berduaan dengan laki-laki di kamar tamu, di ruang tamu. Ini hati-hati nomor 2 ya. Pokoknya gitu-gitu itu jauhilah. Di sini ada porno-porno, ada macam-macam, langsung hapus. Ada yang minta-minta tadi ketemuan, misalnya yang berondong-berondong, yang glowing-glowing, langsung cut, langsung blokir. Jangan diikuti. Sekali diikuti, wow, lama-lama bisa kena PHP kalau ya. Jadi korban nanti. Baik, tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ketika terlena dengan dunia, kita bisa lupa dan jauh dari Allah. Dunia itu kesenangan yang menipu.
dunia menuntut kita di akhirat kelak. Artinya apa? Ketika orang itu berbuat dosa maksiat karena terlena rakus senang menumpuk-numpuk kekayaan dunia, akhirnya korupsi, akhirnya ngambil hartanya anak yatim, akhirnya mendolimi orang macam-macam karena dia terobsesi kaya segala-galanya itu nanti akan menentukan kebahagiaan. Enggak, banyak orang kaya nggak bahagia. Kurang apanya Nia Ramadhani? Kenal? Nia Ramadhani, suaminya Aldi Bakri, menantunya Abu Rizal Bakri. Konglomerat, bahkan termasuk kemarin 10 besar terkaya. Nia Ramadhani dan Aldi Bakri akhirnya kemudian pernah berurusan dengan polisi karena narkoba. Meskipun pada akhirnya kemudian dilepas, ya karena orang kaya beda. Yang paling menentukan semuanya ketika Nia Ramadhani dan Aldi Bakri diajukan di pengadilan. Ditanya sama majelis hakim, Mbak Nia, Mas Aldi, kenapa sampai mengkonsumsi narkoba? Apa jawabnya? Stres, depresi majelis Pak Hakim. Padahal kurang apa? Ngoceh salah aja nggak bisa karena saking ya banyaknya pembantunya. Goreng telur itu lo nggak bisa. Buacut, RSD, saking kayanya orang itu. Kaya tapi nggak bahagia, stres, depresi. Maka jangan terlalu berambisi dengan dunia. Semakin banyak dunia, semakin banyak kekhawatiran kita. Sepeda motor saya misalnya harganya 50 juta, saya parkir agak ketir-ketir juga, tapi sepeda motor saya cuma harganya 2 juta atau 3 juta, saya nggak khawatir, nggak ada maling yang ngincer, nggak mau. Kalau nanti dijual paling cuma lakunya 1 juta, rugi dengan kalau nanti ketangkep digebuki mati. Maka semakin orang itu kaya, kekhawatirannya semakin tinggi. Tidur pun mungkin nggak bisa gara-gara khawatir jangan-jangan nanti ada maling, jangan-jangan ini itu dan lain sebagainya. Apalagi kita mati nggak bawa harta, yang kita bawa mati cuma kain kafan, itu pun bantuan rukun kematian. Apa yang kita bawa? Jangan terlalu mendewa-dewakan dunia. Ini makanya jangan terobsesi jadi orang kaya segala macam. Jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Saya tuh sampai ditawari koperasi saya untuk utang. Pak, ini loh Pak, ada uang berapa puluh juta, 100 juta terserah. Jangan kan belum punya mobil, utang loh Pak. Utang kok dipaksa, ditawari lagi. Saya tuh masalah kalau mobil itu gampang, butuh kapan saja, tinggal datang sendiri ke rumah. Gampang sekarang. Nggak hanya di dalam kota, luar kota pun tinggal telepon, tinggal apa, datang ke rumah, saya bisa duduk manis bahkan tidur sampai dia kembali ke Malang, saya diturunkan depan rumah, tinggal bayar gitu aja. Gampang kan? Jam berapapun lo bisa sekarang. Bukan merupakan sebuah kehebatan atau apa begitu. Gak punya mobil loh, gak pakai bahkan punya mobil pun juga butuh perawatan macam-macam dan lain sebagainya. Sudah motor saya juga biasa, saya Pak yuk ganti apa-apa, enteng apa PC. Saya itu naik enteng PC kegedean sepeda ini. Malah tambah gak karu-karuan. Terus itu pun juga tidak bikin saya langsung naik guandeng itu enggak. Sama gitu. Jangan terlalu obsesi dengan kehidupan dunia. Kalau bisa kesana kemari dan sebagainya itu kan enak bahagia Pak. Tapi itu ya sudah. Saya sudah haji 4 kali aja biasa-biasa saja. Ada yang baru umroh 1 kali, masya Allah setiap hari itu diupload status ya Facebook macam-macam. Haji kemarin ya itu baru 1 kali aja, setiap hari bahkan 1 hari bisa 5 sampai 10 kali upload Facebook. Saya ingatkan dalam bahasa mohon untuk bisa menjaga keikhlasan dan kemakbulan haji. Kalau itu untuk konsumsi pribadi dan keluarga khusus nggak apa-apa. Misalnya foto belakangnya Ka'bah, alhamdulillah habis tawaf
mau doanya mudah-mudahan bisa melanjutkan ibadah yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau untuk publik lebih baik nggak usah, karena ada unsur-unsur riya, pencitraan, pamer macam-macam. Dan ketika orang itu masih suka pamer, itu tanda orang itu tidak bahagia. Biasanya ketika upload status atau Facebook macam-macam, mesti nunggu apa? Berapa yang komen. Terus kalaupun komennya opo. Semakin banyak yang komen, mungkin semakin hebat macam-macam. Padahal belum tentu. Gitu. Maka kita ini sudah terhormat, jangan minta dihormati orang lain. Kita ini sudah berharga, jangan dihargai orang lain. Kalau masih kita suka upload dan lain sebagainya, berarti kita belum bahagia. Cukuplah dengan penilaian dari Allah gitu. Baik, karena waktu yang terbatas, memperbaiki sholat, ya, kita sholat tangga adil faksa wal mungkar, Al-Ankabut ayat 45. Ini diperbaiki sholatnya, tidak ada yang wajib, yang sunah-sunah juga. 5M, membaca, memahami, menghafal, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Saya nggak bisa dakwah Pak, kita bisa misalnya di status terus ngambil satu ayat sama artinya, itu sudah dakwah. Atau seperti ini, difoto, nanti sebarkan ke grup atau ke teman yang lain, insya Allah sudah dakwah. Saya pernah nggak habis pikir ya, satu kali ngisi di pengajian lansianya Ustadz Husnul Fatoni, itu ada bapak-bapak yang selesai itu kemudian mengucapkan selamat, nyalami saya, merangkul saya. Saya nggak kenal sama sekali. Bapak pasti nggak kenal saya, orang Kalimantan. Kok bisa datang Pak? Iya, saya temannya Bapak Bulan ini di sampingnya. Saya berkunjung ke sini silaturahim gitu. Terus ada apa hubungannya dengan saya Pak gitu. Setiap panjenengan ngisi seperti ini itu difoto terus kemudian dikirim ke saya. Alhamdulillah ini bisa menyadarkan saya untuk jadi seperti ini. Satu lembar dakwah. Silakan dengan apa namanya boleh untuk disebarkan, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh untuk di dakwah, tidak harus ceramah macam-macam dan sebagainya. Baik, kumpul dengan orang-orang soleh. 678 ini saya sering memberikan istilah dengan TTA, teman, tempat, aktivitas. Dengan siapa kita berteman itu pengaruhnya besar. Kanan kiri dengan ongkar angop, lama-lama ya ikut angop. Iya, teman itu penyakit menular. Maka kalau ingin baik, bertemanlah dengan yang baik. Tapi kalau ingin rusak, nggak apa-apa, langsung berteman dengan teman yang rusak, cepat rusak. Betul. Maka itu harus dijaga. Gitu ya. Jauhi lingkungan yang buruk. Bahkan Rasul mengatakan ikhdaru khodro adiman. Bagi laki-laki yang belum nikah, hati-hati dengan wanita yang khodro adiman. Apa itu ya Rasulullah? Wanita baik tapi berada di lingkungan yang buruk. Jangan dipilih, karena nanti akan pengaruhnya besar. Kemudian ini kegiatannya ngaji, tafaqquh fiddin. Rabu begini sempatkan, apapun bagaimanapun kesibukan, tak semuanya. Saya akan hadir di masjid. Ini kan taman-taman surga. Yang hadir adalah calon-calon penghuni surga. Kurang apanya? Terlambat gak apa-apa, yang penting penghuni surga. Gitu. Ngantuk pun gak apa-apa. Yang penting insya Allah ini ada di taman surga. Gitu, insya Allah. Mohon maaf yang terlambat dan ngantuk, saya tidak ingin. Menjalankan perintah Allah secara kontinu dan mencari informasi manfaat, misalnya sholat akan begini, agar kita termotivasi. Ngaji ini fadilah, hikmah, keutamaannya banyak sekali, ada lebih 15. Kalau itu yang kita pahami, maka kita akan semangat. Meskipun sakit kecil, pilek, batuk akan berangkat insya Allah dengan kita memahami keutamaannya. Kemudian mengikuti mengamalkan sunnah Rasul dari bangun tidur sampai akan tidur, agar kita tidak jatuh ke dosa dan maksiat. Sunnah Rasul banyak sekali ya, kapan-kapan kita singgung. Memperbanyak zikrullah, zikir, yaitu zikir itu maknanya menyebut, mengingat dan mendekat kepada Allah. Kalau kita suka menyebut, mengingat dan mendekat kepada Allah, hidup akan bahagia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, Ar-Ra'd 28. Zikir itu ya kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa. Kan kita alhamdulillah ya diajarkan dari Islam itu mulai dari bangun sampai akan tidur lagi itu ada doanya. Bangun tidur ada doa, sampai akan tidur ada doanya, sampai melayani suami juga ada doanya. Dan ini penting untuk selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hafal toh? Jangan sampai lupa.
Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Memperbanyak syukur kepada Allah, banyak ingat mati karena biar jauh dosa dan biar maksimal ibadah. Ini perintah Rasulullah. Aksiru dzikra hadimil ladzat, kata Rasulullah. Banyak-banyak panjenengan mengingat yang merusak kelezatan, yaitu kematian. Banyak ingat mati, biar rajin ibadah. Kalau gak ingat mati kayak harus karu-karuan. Alhamdulillah gak terjaga gitu. Bahkan ada seorang sahabat itu yang menggali salah satu kamarnya dengan liang lahat. Digali. Ketika merasa males ibadah, males baca Al-Quran, males menghadiri majelis itu, langsung beliau masuk ke kamar itu, turun ke liang lahat, tidur, membayangkan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dan membayangkan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo bisa panjenengan tiru nanti. Pulang dari sini, salah satu kamarnya di gali liang itu. Saya nggak menganjurkan ya. Yang terakhir doa, minta kepada Allah, semoga Allah menjaga kesehatan kita. Ya Allah, bimbing aku ya Allah, bimbing suamiku, keluargaku, anak-anakku ya Allah, untuk selalu berada di jalanmu, istiqomah di jalanmu. Minta terus minta kepada Allah, mintakan kepada suami, kepada istri, kepada anak, semuanya berdoa sama seperti itu. Di zaman yang seperti ini, Masya Allah, luar biasa berasnya. Yang konsisten dengan agama sama seperti menggenggam bara api. Makanya terus kita kerjasama dengan semuanya, saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan kalau kita semuanya nanti bisa masuk surga. Kalau panjenengan lebih dulu masuk surga, saya kok tidak kelihatan. Kalau nanti saya dicari, begitu pula kalau kemudian saya duluan, nanti akan nyari panjenengan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasul